Sorry ass DJ. Selamat malam semuanya. Kita jumpa kembali di More Than Story. Hari ini kita mau bahas tentang filosofi sepak bola yang dikaitkan dengan insurance ya. Insurance ya, tentu saja tadi ada narasumber kita pada malam hari ini. Halo Johan. Selamat malam Johan. Oke, nih Bro Edi, selamat malam. ya, salam olahraga. Salam olahraga. Semangat. Timnas, bro. Ini ada Krisna, ya, ada Bu Krisna, ada Johan. Dari sisi ini diganas bener, Johan. Wih. Oke. Tadi kita janjian mau pakai tim favorit, ternyata Bro Fandi ini tim favoritnya adalah Indonesia, Iya. gitu ya. Iya, Oke. jiwa nasionalisnya sangat tinggi sekali nih, bro. Saya juga nasional, Bro. Ya, soalnya gini, bro. Dari sejak Alex Ferguson pensiun, saya udah nggak beli jersey MU lagi. Jadi udah edisi yang lama jadinya. Jadi ketahuan dia tim favoritnya siapa ya. Oke. By the way, hari ini mau ngucapin thank you sudah bersedia untuk bergabung dengan saya di Sabtu malam minggu. Kita kencan malam minggu hari ini berdua pemain bola. Sama-sama, bro. Saya thank you nih udah di-invite di acara yang luar biasa nih, More Than Talks. Mumpung masih belum banyak siaran liga ya, bro. Kita ngobrol-ngobrol soal bola lah di sini ya. Benar. Pastinya banyak juga hal yang bermanfaat nanti. Ya. Pasti. Nah, hari ini saya ingin memberikan perkenalan singkat dulu kepada teman-teman kita yang sudah hadir, yang tentu saja ada beberapa yang bukan dari Sekwis, bro. Jadi kalau yang sudah dari Sekwis nggak usah dikenalin lagi. Nah, ini adalah wong beken dari Sekwis kok, orang head faculty. Nah, jadi saya perkenalkan singkat dulu teman-teman semuanya pada malam hari ini ya. Bro Fandi ini saya kenal sudah cukup lama sebenarnya. Cuma beliaunya ini sempat berlabuh di klub lain dulu, akhirnya balik lagi ke gitu ya. Trial. Kalau istilahnya kita itu belajar dulu di klub lain, nanti balik lagi ke home base ya. Jadi dan waktu beliau balik ke Sekwis, waktu itu langsung dipercaya memegang sebuah fakultas dari University of Sekwis untuk insurance ya, yang disebut dengan STAE ini. Dan beliau dipercaya untuk megang divisi atau fakultas yang berhubungan dengan leader alias SQB, Sekwis Quality Builder ya, artinya adalah di mana itu adalah fakultas untuk para leader. Nah, tentu saja kehadiran Pak Fandi dalam hal ini itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk STAE juga ya. Diharapkan dengan inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu membuat STAE bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, itu sedikit kisahnya tentang Pak Fandi ya, Pak Fandi. Nah, hari ini kita ingin menggali cerita Pak Fandi tentang skill beliau ini di leadership yang berhubungan atau di dalam bisnis asuransi yang berhubungan dengan latar belakang beliaunya juga. Beliau ini seorang pemain futsal loh, yang luar biasa, cuma nggak sempat kita bertanding, belum sempat bermain bersama ya. Belum pernah satu lapangan nih kita. Jadi konteksnya adalah sekarang kita memulai acara hari ini dengan sebuah pertanyaan yang simpel, bro. Kira-kira menurut lo bagaimana kita bisa menghubungkan ya sebuah industri yang dimana ada 22 orang ngejar satu bola ini, yang konon orang pada bingung semuanya ya, dikaitkan sebuah bisnis atau sebuah profesi juga yang selalu membuat orang bingung juga. Kenapa sih lu mau ngejalanin ini gitu ya? Ini ada dua hal yang bingung. Nah, kita mau bahas mengkaitkan dua hal yang membingungkan. Oke. Iya. Langsung bro boleh cerita bagaimana bro mengkaitkan itu, bro, filosofi sepak bola dengan industri asuransi ini, khususnya bagaimana membangun sebuah tim bisnis yang luar biasa, bro. Oke, pertama-tama gue ngucapin makasih banyak nih buat Bro Edi ya. Ini sama udah di-invite di acara yang luar biasa ini. Terus thank you tadi introduction-nya juga. Boleh buka pakai pantun nggak, bro? Boleh dong. Boleh dong. Boleh.
Iya, iya. Oke. Ini malam-malam pintu diketok. Wih, cakep. Pas dibuka, ternyata Hansip. Wih, Hansip. Nah, terus Welcome di acara More Than Talk, IG Live Show yang paling sip. Oke. Ya. Story, bro. Gimana? More than story. Gak apa-apa, bro. Iya. Oke. Yuk di posternya More Than Talk. Iya. Anda melakukan kesalahan, jadi kena yellow card, bro. Tapi saya nggak lupa bawa kartunya. Waduh, kartu kuning ya. Baru mulai udah kartu kuning aja nih. Ini ada kuningnya sedikit. Oke, silakan lanjut, bro. Oke. Ya, thank you, bro. Wah, salah judul berarti tadi ya. Oke, gini, Bro Edi dan viewer semuanya. Jadi kalau bicara tentang sepak bola, ini menarik banget ya. Bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga banyak aspek dari sepak bola yang bisa kita adaptasi ke dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari konsep permainannya juga kan tadi 22 orang berebut satu bola kan gitu. Nah, sebenarnya ini kan menggambarkan upaya saling membahu gitu kan, bekerja sama, teamwork. Terus juga visi misinya juga sama ya, menciptakan peluang gitu ya untuk cetak gol kemenangan dan untuk mencapai satu tujuan yang sama intinya gitu ya. Nah, begitu juga kan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Pasti nggak bisa juga lepas dari ketergantungan kita sama orang-orang di sekitar kita. Pasti butuh bantuan orang lain kan gitu ya. Ya dalam hal bisnis, dalam hal politik, sosial, semuanya juga kita perlu bantuan orang lain kan gitu. Saling membahu-membahu, tolong-menolong juga seperti itu. Yes. Nah kalau kita masuk ke aspek teknisnya bola, kan kalau dalam permainan sepak bola, ini yang paling berpengaruh ternyata adalah filosofi, bro. Filosofinya gitu. Nah, filosofi siapa? Filosofi yang dibawa, diusung oleh coachnya, oleh pelatihnya. Dalam hal ini ya pasti pelatihnya itu kan pemimpin di tim, leader di timnya gitu. Nah, ini filosofi yang dibawa sama leader ini, sama pelatihnya ini, itu pengaruh banget sama gameplay nantinya, sama formasi, sama strategi gitu kan ya. Jadi secara teknis, secara taktik, secara formasi, strategi ini bisa berubah, tapi yang akan tetap sama adalah filosofi yang diusung sama pelatihnya ya. Jadi dengan kata lain, filosofi ini adalah identitas dari sebuah tim, gitu ya. Nah, seorang coach ya, seorang pemimpin, seorang leader, dimanapun dia nanti akan memimpin timnya, ya meskipun timnya itu ganti-ganti, itu tetap akan ada satu identitas, yaitu filosofi yang dibawanya gitu loh. Nah, di acara di More Than Story ya bro. Di acara More Than Story ya. Ya, jadi kita coba buat mengupas 3 filosofi dari pelatih-pelatih top di seluruh dunia yang udah sukses di klubnya masing-masing. Kita harapannya dari filosofi ini ya secara makna, secara esensi itu bisa kita tarik ke ranah bisnis ya. Yang dalam ini ya memang sesuai dengan judulnya kita coba kaitan dengan bisnis asuransi soal judulnya. Jadi contoh yang tadi kita akan bicarakan lebih banyak tentang bagaimana filosofi seorang pemimpin ya itu diterapkan di timnya dan akan membuahkan sukses untuk pencapaian timnya secara keseluruhan seperti filosofi pelatih top yang nanti akan kita bahas gitu loh. Oke, lanjut loh. Oke, nah jadi kalau ngomongin filosofi di sepak bola ini yang sekarang nih ada beberapa filosofi yang cukup jadi panutan ya di sepak bola ya. Saya bahas yang pertama deh. Yang pertama ini filosofi yang kita dengar itu dengan istilahnya tiki taka, bro. Wih, gua tahu. Tiki taka. Tiki taka kalau ngomongin tiki taka mah yang keluar langsung satu nama ya. Iya. Nah, siapa tuh, bro? Pep Guardiola. Wih, dapat sepeda. Iya. Nggak ada lain lah. Kalau kita ngomongin tiki taka itu pasti satu nama yang muncul yaitu Pep Guardiola gitu ya. Yang sekarang ngelatih Manchester City, sebelumnya ngelatih Bayern Munich, dan pas pertama dia ngelatih itu ngelatih FC Barcelona. Nah, memang dari pertama dia ngelatih, betul. Itu ya? Awalnya dari Barca itu dia pertama merintis kali ke pelatihannya. Nah, tapi terus filosofi yang dianut suaranya agak itu tetap sama. Suaranya hilang, loh.
Suaranya. Gimana bro? Halo, Suaranya agak hilang. Suaranya hilang. Cukup jelas Ini sekarang bro. Nah ini bagus nih. Oke, sekarang harus dideketin. Oh udah lumayan jelas ya bro. Udah Iya, cukup jelas sih suaranya nih. yes. Jelas ya. Iya. Nah, kita tadi sampai di Pep Guardiola ya bro ya. Jadi Iya, yang terkenal dari Pep Guardiola ini secara filosofi adalah permainan tiki taka nih. Nah, apa itu tiki taka? Nah, tiki taka ini didasari sama ball position yang kuat jadi ciri khasnya gitu ya. Kalau dilihat dari statistik itu rata-rata per gamenya, per pertandingan itu tim yang diasuh sama Guardiola ini rata-rata memiliki 70% ball position, Bu. Itu luar biasa gitu ya. Kalau untuk satu pertandingan rata-rata 70% itu nggak dikasih bola lah, orang baratnya timnya itu diajarin main bola gitu. Tim lawan diajarin main bola gitu. Normalnya kan 50-50, tapi malah dia ngeborong. Iya benar. Benar, normalnya 50-50 kan balance seimbang gitu ya. Tapi kalau Man City main ya sekarang rata-rata udah di atas 70% lah penguasaan bolanya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi, kenapa sih sampai bisa konsisten 70% itu menguasai pertandingan? Kan tentu saja ini nggak langsung dia main terus mereka langsung menguasai 70%, kan ada satu proses di mana aspek-aspek yang bisa membangun satu tim ini jadi dominan banget di sebuah pertandingan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari beberapa testimoni dari pemain yang sekarang masih aktif dilatih sama Guardiola ataupun pemain-pemain yang mantan pemainnya gitu ya. Jadi ada 4 hal nih yang menentukan bahwa pemain-pemain ini sangat bisa menguasai konsepnya tiki taka yang diusung sama Guardiola. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang kuat, bro. Oke. Komunikasi yang kuat gitu ya. Nah, komunikasi yang kuat nih dan intens. Yes, betul sekali. Ya, artinya juga intens gitu ya. Ini komunikasi bukan ngomongin secara verbal aja, tapi non verbal juga gitu. Jadi kalau misalkan ada satu istilahnya apa ya, tanda-tanda clue-clue gitu ya, kan biasanya kalau pelatih kan di pinggir lapangan ya. Jadi Guardiola cuma ngelirik mata aja, pemain udah tahu tuh mesti ngapain gitu kan. Ya nggak usah diinstruksiin lagi, ya. Pemainnya udah tahu karena itu proses komunikasi yang kuat, intens gitu loh. Langsung tahu mesti ngapain gitu ya. Ya nggak usah pakai mantan lagi. Ya ini kan oke banget gitu loh. Maksudnya satu pemimpin tim gitu, satu leader tim, dia nggak mesti berulang kali melakukan satu instruksi gitu, ngulang-ngulang lagi instruksi yang sama gitu. Tapi begitu dia mempunyai satu gesture atau mempunyai satu clue aja, ini timnya udah tahu mesti ngapain, mesti ke arah mana gitu ya, dan bisa menangkap satu pesan yang leadernya ini sampaikan gitu. Jadi komunikasi yang kuat ya, baik verbal ataupun non verbal, itu dia kuat banget di situ timnya Guardiola gitu ya. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua nih, ini juga yang unik nih ya. Jadi struktur atau sistem permainan ini benar-benar unik banget gitu kalau timnya Guardiola udah main gitu ya. Nah, ini dari salah satu mantan pemainnya bilang, ini Samuel Eto'o nih bro. Waktu di Barcelona kan Eto'o pernah main tuh, ya berapa musim gitu ya. Salah satu yang juga pernah jadi salah satu squad treble winnersnya Barcelona. Jadi Eto'o pernah bilang gitu, kalau Guardiola dia punya struktur permainan dari bawah, dari lini pertahanan sampai ke tengah, itu sistematis sekali gitu. Struktur. Dan juga udah tahu poin A sampai poin B, sampai poin C, sampai poin D, dan lain sebagainya sampai Z gitu ya. Itu udah tahu pemain-pemain belakang sama pemain-pemain tengah itu udah tahu mesti ngapain gitu ya. Ibaratnya kalau sistematis ya, udah tahu SOP-nya mesti ngapain gitu ya. Kan kalau bisa dibilang dari awal masuk, awal mengalirkan serangan dari belakang kan biasanya gitu ya, ada proses seperti itu ya. Atau bicara tentang siklus penjualan lah, misalkan gitu ya, kalau kita bicara asuransi kan ada awal dulu tuh, prospecting gitu kan, approaching, ini bahasa teknis masuk nih, ya, fact finding gitu-gitu kan, nah, itu udah tahu mesti ngapain. Cuma yang unik adalah begitu masuk ke sepertiga akhir lapangan, sepertiga akhir lapangan itu bener, itu bebas banget gitu. Kalau Eto'o bilang tuh itu benar-benar dikasih kebebasan sama Guardiola. Kan kalau kita tahu ya, biasanya kalau Guardiola itu pasang formasi, itu biasanya
ada tridente di depan tuh bro, 3-4-3 gitu ya, ada 3 penyerang kan gitu ya. Ya biasanya dipasang dulu kan ada Messi, ada Eto'o, ada Thierry Henry di situ waktu itu ya. Nah, waktu zaman-zamannya Guardiola. Nah, di situ begitu masuk sepertiga lapangan, nah itu formasi bebas aja gitu, dinamis sekali gitu. Jadi nggak ada target man. Mengalir Nah, dia. inilah ngalir bener. Inilah yang susah ditebak sama apa namanya, musuh-musuhnya gitu, lawan-lawannya gitu ya. Itu susah ditebak, mesti jaga yang mana karena ngalir aja. Ibaratnya gini bro, kalau misalkan ada leader gitu ya di asuransi bahwa dia udah punya sistem apa namanya, game plan-nya udah struktur banget gitu ya. Dari mulai awal dibina menjadi agen sampai dia kasih tahu cara-caranya seperti apa. Begitu finishing touch dikasih kebebasan, kreativitasnya seperti apa kan gitu ya. Begitu masuk finishing touch itu gimana gitu ya. Iya, agen nggak merasa bebas, seneng karena nggak didikte, jadi dia lebih happy melakukan pekerjaan bener, dia. Jadi bener. Kayak gini bro, istilahnya kalau gua jadi agen nih bro, kalau misalnya lu nggak tiap hari nanya gua terus, lu hari ini ngapain aja, karena lu udah percaya sama gua, itu yang dimaksud dengan tadi kebebasan finishing ya bro. Kira-kira analoginya bro. Ya. Kira-kira begitu ya. Karena ini gimana bro? Putus-putus. Karena kan yang tadi bro bilang, karena sudah sistematisnya sudah ada, terus komunikasinya sudah kuat, jadi kita sudah bicara bahwa si Pep ini menjalankan filosofinya, gua udah bebasin lu deh. Kenapa? Lu udah, gua yakin lu bisa semuanya dengan baik gitu kan. Nah, oleh makanya timnya jadi menghasilkan lebih produktif daripada dikekang gitu kan. Kira-kira gitu banget, ya. Bro. Setuju banget tuh. Kalau tadi ada juga yang nulis yang chat no pressure ya. Benar gitu. Karena sebenarnya tugas dari leadernya adalah sudah membina, sudah kasih gimana step by stepnya, sudah dikasih ilmu kan gitu ya. Nah, urusan nanti finishing touch itu tinggal dipantau aja kan, kasih kreativitas seperti itu ya. Jadi nggak ada pressure juga, nggak ada tekanan gitu ya. Nah, balik lagi, gimana bro? Tadi yang ngomong no pressure tuh Ibu Krisna. Oh, Bu Krisna, thank you, Bu Krisna. Bener banget. Nah, kalau balik ke gameplaynya Barcelona lagi atau si Pep Guardiola ini yang kita kata tadi, jadi inget banget nih, ini statementnya Sir Alex Ferguson waktu dia mengalami kekalahan kedua di final Liga Champions secara berturut-turut loh bro. Ya kan, dari Barcelona itu 2 kali berturut-turut tuh. Dia bilang gini, pas kekalahan keduanya itu, halo Bu Krisna, dia bang gila banget nih struktur permainannya Pep Guardiola. Kenapa? Karena ini sepertiga lapangan dinamis sekali gitu. Dia udah kasih tugas nih. Dulu kan center back-nya Rio Ferdinand tuh, back-nya itu. Suruh kasih tugas nih, jaga si Messi misalkan begitu ya. Tapi ternyata yang di posisinya Messi bukan Messi. Yang di posisinya Messi waktu itu Pedro. Ya kan? Jadi Messi bisa kemana-mana. Nah itu yang nggak ketebak. Artinya apa sih? Artinya si Pep Guardiola ini memberikan satu kreativitas, memberikan satu ruang yang fleksibel. Biarin deh pemainnya enjoy aja gitu kan. Nah, tapi juga kan perlu ada yang namanya tujuan utama sebenarnya ya. Walaupun enjoy, tetap penekanannya kepada tujuan utama. Tujuan utamanya apa sih? Ya cetak gol kalau di permainan bola kan ya. Tapi kalau di bisnis tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya ya closing kan gitu. Ball play position enak 70% nih, kotak-katik kan gitu ya. Tapi jangan lupa tujuan utamanya adalah masuk ke sepertiga lapangan terakhir, cetak gol ke gawang lawan gitu ya. Banyak ngoper bola tapi deadlock gitu, masuk ke sepertiga lapangan udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Balik lagi ke belakang gitu kan. Tumpul jadinya begitu. Jadi ingat klub ini sekarang, Bro. Jadi ingat klub ini sekarang. Ya, oke. Sorry ya Bro Edi ya, bukan menyinggung nih, no hard feeling ya gitu ya. Tapi MU pernah di periode itu juga loh gitu ya, waktu kepelatihannya Luis van Gaal waktu itu kan. Itu benar, cuma main di setengah lapangan doang, kotak-katik, oper-oper bola, nggak ke depan tapi ke belakang lagi gitu. Jadi ingat nih kalau misalnya kita metafor sama bisnis ya, gitu kan, istilahnya banyak kumpul, banyak gathering gitu kan ya, gitu kan, banyak kumpul-kumpul, tapi tujuan bisnis utamanya buat closing ya, nggak ke eksekusi gitu loh. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, kembali lagi gitu kan, komunikasi yang intens, komunikasi yang kuat. Tim kita tahu struktur dan sistem permainan yang sudah terorganisir, nah tinggal eksekusinya juga diberikan fleksibilitas. Dan juga pasti ya trust sama coachnya, sama leadernya.
Sistem permainan yang udah dirancang sama leadernya itu tinggal dijalanin aja kan sama timnya atau sama agen-agennya gitu ya. Dan satu lagi ya itu yang ketiga tadi trust ya. Yang keempat adalah yang satu lagi dari Tiki Taka itu yang kita highlight adalah engagement yang kuat, bro. Strong banget engagementnya gitu ya. Kalau Pep Guardiola sama pemain-pemainnya strong banget gitu ya. Jadi banyak kalau kita lihat itu kayak saudara, benar. Dia bukan kayak pelatih tapi kayak saudara. Jadi itu merayakannya juga bareng-bareng gitu. Benar, ya. Itu kalau dilihat dari cara dia ngoper bola pemain-pemainnya ya, itu blind ball rata-rata tuh. Jadi nggak ngelihat orang ngoper dia tapi bisa akurat gitu ya. Nah itu yang namanya engagement yang kuat gitu kan ya. Nah sama juga kita punya engagement dengan tim kita gitu ya. Kalau kita nggak perlu langsung monitor secara langsung, tapi kita tahu tanpa ngelihat pun kita trust gitu. Masing-masing punya responsibility dan masing-masing juga akan menghasilkan satu result yang kita harapkan sama-sama kan gitu ya. Sesuai dengan tujuan awal tadi. Saya coba tambah sedikit ya bro. Tadi kan bro bilang bahwa sepertiga lapangan di depan, berarti sepertiga akhir itu kan kita harus punya satu tujuan ya bro. Nah ini sama juga yang bro bilang terhadap kalau kita sebagai seorang leader nih, kalau kita bicara seorang leader asuransi ya, kita juga harus bisa menyampaikan tujuannya dengan jelas sehingga jangan sampai tim kita sudah melakukan semua usahanya tetapi dia gagal finishing karena dia nggak jelas tujuannya mau apa aja bro. Misalnya agen ini tadi ada Bu Krisna juga bilang ada agen yang tujuannya mau MDRT, pastikan dia melakukan dia sehingga dia bisa jadi MDRT. Ada agen yang tujuannya promosi bro, jadi dia akan fungsinya untuk promosi. Jadi sebagai seorang pelatih itu dia bisa mengatur tujuan dari masing-masing pemainnya sehingga itu bisa mencapai hasil yang sesuai di sepertiga akhir itu ya bro, kira-kira gitu ya. Betul. Itu yang namanya distribusi bolanya mengalir dengan lancar itu ya, karena udah tahu tujuan masing-masingnya apa gitu ya. Gitu ya. Pada akhirnya adalah goal gitu, tujuannya capai golnya itu tadi gitu. Gitu bro. Gitu. Yes. Itu Tiki Taka ya, Tiki Taka yang. Mungkin bro ada mau tambahin? Untuk Tiki Taka ya. Tiki Taka itu mungkin kalau dari pandangan saya itu kan ya bro tau lah, saya juga salah satu orang yang fansnya kepada Arsenal ya. Saya fansnya Arsenal. Arsenal bermain dengan football, dengan bermain dengan formasi agresif dan juga main ball position. Saya nggak tahu nih apakah nanti ada nama-nama pelatih karena masih ada 2 yang bro simpan namanya, saya belum tahu nih. Nah, tapi dari klub Arsenal itu sendiri yang saya lihat adalah walaupun bukan tiki taka, tetapi ada kemiripan dalam hal satu yang saya lihat adalah Arsenal itu sebagai tim yang bermain dengan ball position dan tujuannya adalah ingin memberikan sebuah kesenangan buat timnya karena bermain menyerang pasti jauh lebih menyenangkan daripada bermain bertahan bro. Jadi bekerja dengan happy sebagai seorang leader harus mengajak timnya bisa bekerja dengan semangat yang tinggi, happy, banyak aktivitas karena tim attacking pasti aktivitasnya banyak ya, tidak menunggu bola tapi malah mengalirkan bola dan endingnya juga sama, mencari kemenangan, mencari hasil yang terbaik buat timnya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan adalah di sini prinsip dasarnya kalau kita mengkaitkan filosofi bola dengan fungsi leader atau bagaimana leader menjalankan bisnis asuransinya adalah saya setuju banget bahwa memang prinsip dasar yang saya anut adalah bahwa tim harus happy dulu mengerjakannya. Tim harus percaya dengan leadernya. Leader harus percaya dengan agennya. Sehingga sistem yang sudah disodorkan oleh si pelatih ini dijalankan dengan senang hati oleh seluruh tim dan tadi komunikasi yang kuat dan intens itulah yang membuat tim ini akan jadi seorang tim pemenang bro. Itu mungkin tambahannya. Betul. Thank you bro. Betul. Dan satu lagi, jadi jarak antar lini ini kan deket banget gitu ya. Jadi hubungannya tuh sangat erat gitu. Bayangkan kalau misalkan main ball position, tiki taka, tapi komunikasi dan jarak antar lininya renggang-renggang, gitu, nggak ketemu gitu. Masing-masing punya pikirannya sendiri, strateginya juga nggak jalan. Tapi benar banget tadi apa yang Bu Edi bilang, intinya itu semua dibutuhkan untuk pertama kali kita membuat suasana tim kondusif, enjoy, nyaman buat semuanya, jadi ngalir lah gitu ya, seperti itu. Timnya juga akan melakukan dengan senang. Ini bro, coach Ian ada pertanyaan nih. Kalau dalam kondisi new normal, kalau kita harus pakai formasi apa nih bro? Nah ini pertanyaan tadi yang saya catat juga nih.
dikit di luar daripada itu. Nah, new normal menurut Bro Pandi apa? Nanti saya juga punya pendapat nih. Jadi mungkin aja kita bisa satu pikiran, bisa juga kita berbeda pikiran. Iya emang itu ya, sama kayak filosofi bola lah gitu kan, itu selalu dinamis gitu ya, ngelihat perkembangan terkini, bahkan sampai mau game day-nya gitu, match day-nya itu ngelihat lagi perkembangan dari tim, perkembangan dari suasana di luar itu seperti apa, harus disesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang new normal, udah pasti kita perlu ada adaptasi kan ya, adaptasi dengan kondisi yang terkini gitu. Banyak sekali hal yang harus diadaptasi, tapi yang paling penting apa? Yang paling penting pertama adalah mental positif gitu. Sama kalau kita mau bertanding gitu kan, nggak ada pelatih yang memang ngasih satu doktrin kepada timnya masuk lapangan, wah udahlah kita bakal kalah. Pakai channel, banyak pakai wifi. Halo bro. Ya, connect lagi. Tadi sempat nge-lag. Connect lagi. Jangan ya. Nah, jadi yang paling penting menurut saya tuh dalam menghadapi new normal ini mental positif dulu deh gitu ya. Tapi kita mau bertanding, kita mau masuk lapangan, itu kita punya mental positif dari atas, dari leadernya sampai semua timnya, bahwa apapun yang kita hadapi itu kita optimis, kita punya kemampuan untuk bisa ngelawan gitu ya. Yang penting bertanding dulu gitu. Kayak gitu bro. Itu total football bener banget Coach Ian bilang ya, udah fight aja gitu ya, udah pasti. Tapi kalau untuk total football kita juga mesti lihat nih secara fisik gitu kan ya, kalau istilahnya bolanya nih, secara fisik, secara stamina-nya gitu ya, secara strateginya mumpuni nggak gitu. Sama dengan sekarang kalau kita bicara normal, kita harus adaptasi dari si apa. Yang pertama kita upgrade kemampuan kita mengenai digital selling misalkan gitu ya. Kita juga upgrade kemampuan kita untuk mengakses situs-situs media sosial, menggunakan media sosial yang sekarang bisa support kita untuk melakukan sebuah proses digital selling. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah mental positif tadi gitu. Kalau misalkan ada tim kita yang langsung, wah, gaptek nih, wah, nggak pernah nih untuk bisa menggunakan media sosial, ya belajar gitu ya. Leadernya nih punya apa satu tugas yang luar biasa nih. Tapi yang paling penting adalah apa? Yang penting dari mental positif itu, sang leader itu kan merasa bahwa oh emang tugas saya di sini membantu gitu, membantu orang banyak untuk bisa sukses, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu sih menurut saya. Bro, ini mungkin ada tambahan. Ya, jadi kalau tadi Bro Fandi menyampaikan dari segi mentalitas, saya bicara dari sisi financial planning-nya Bro. Jadi biar ada tambahannya. Jadi kalau menurut normal ini, formasi apa yang harus kita pakai kalau kita anggap sebagai ini adalah sebuah permainan bola ya. Yang pertama kalau saya Bro, ya mungkin ada beberapa orang yang juga kita ngerti bahwa selain kita bicara attacking football, ada juga yang namanya counter attack Bro. Jadi buat saya di situasi new normal ini adalah yang pertama, kalau menganut pakai strategi financial planning Bro, yang pertama adalah gua harus bisa bertahan dengan baik dulu Bro. Jadi gue harus menerapkan defense yang kuat. Walaupun memang saya percaya ini mentalitas mau menang nih Bro. Tetapi saya nggak bisa open semuanya untuk menang. Karena di saat ini kondisinya sangat berbeda. Tim belum tentu siap untuk menyerang terbuka. Jadi mau nggak mau, kita harus mempersiapkan pertahanan yang baik dulu. Ibaratnya secara financial planning, kita harus tahu bagaimana pos mana yang harus kita hemat dulu Bro. Istilahnya saya nih. Ya, di posisi kita sudah berhemat, kita sudah memperbaiki posisi itu, pos pengeluaran kita segala macam sudah kita jaga. Nah, baru kita pikirkan langkah kedua adalah bagaimana tadi kita menciptakan peluang-peluang. Nah, peluang-peluang ini kita analogikan dengan kita belajar ilmu-ilmu baru nih. Tadi digital selling, marketing, kita bicara sosial media, bagaimana engagement dengan sosial media dan lain-lain. Sehingga pada saat kita melakukan sebuah serangan balik, ya hasilnya luar biasa Bro. Kenapa? Karena mungkin lawannya juga nggak siap dengan kondisi kita dan kita bisa mencuri gol dari situ Bro. Jadi di saat orang lain ya, di saat orang lain itu misalnya masih lengah, belum siap dengan situasi new normal, malah kita sudah menghasilkan skor Bro. Kan mungkin nanti kita akan bahas itu mungkin di kelasnya leadership ya, yang udah mau bikin sama Pak Jen. Nah, iya benar. Jadi kalau saya pribadi, kalau dari pertanyaan Pak Yen adalah saya akan pakai formasi serangan balik Bro. Saya akan bermain counter attack ya. Karena dalam kondisi saat ini saya nggak bisa bermain terbuka, tapi saya akan bermain lebih rapat, tapi dengan tujuan akhirnya saya akan counter dengan efektif dan hasilnya juga kita pasti menang. Kira-kira gitu Bro.
Iya. Oke, mantap, mantap, bro, mantap, mantap. Nah, ini pas banget nih sama yang filosofi kedua yang mau saya bahas nih. Pas banget, pas banget tadi. Lanjut. Cocok banget, bro, ini. Iya. Jadi strategi atau filosofi yang kedua ini sebenarnya juga saya kalau bisa dibilang tuh musuh abadinya Pep Guardiola nih sebenarnya. Ya, ini puzzle-nya si Pep Guardiola gitu. Kalau sebenarnya kalau mereka bisa disatuin bisa jadi Batman and Robin nih sih gitu ya. Tapi ya yang sering yang sering terjadi adalah mereka seperti ya ya Batman and Superman di Dawn of Justice ya, gitu. Ya, saling berlawanan gitu. Gimana? Depannya N. Nama Oh depan iya pelatih. benar. Iya benar. Benar. Iya. Nah itu siapa lagi kalau bukan Mourinho ya, Jose Mourinho kan gitu ya. Nah itu udah musuh abadinya. Gimana? Dia memanggil The dirinya special one, betul. Yes. The special one. Coach Chan, thank you banget nih ya. Udah poin-poinnya disamarikan tadi ya. Dengan stimulus yang lain juga buat tanya, oke banget nih Coach Chan, thank you Coach. Oke, nah kalau ngomongin Jose Mourinho ya kita pasti punya satu satu penilaian ya, satu trademark yang bisa kita tempelkan nih di sosoknya Jose Mourinho ya. Itu ya strategi counter attack tadi yang dibilang sama Bro Edi kan gitu ya. Counter attack, namun juga bisa dikenal dengan istilahnya pertahanan Grendel gitu ya. Atau sering kan kalau dibilang parkir bus gitu, parkir bus bener, ngelihat celah nanti baru dia bisa counter attack gitu ya. Yang pasti perkuat pertahanannya dulu gitu. Yang paling utama adalah tujuan akhirnya nggak kebobolan kan gitu bro. Iya. Bisa mungkin nggak kebobolan, nanti kalau ada celah bisa serangan balik gitu. Beda sih sama kalau kita juga tahu ada sistem dari timnas Italia itu kan Catenaccio ya. Nah itu bedanya sama parking bus tuh kalau Catenaccio itu punya libero gitu, punya orang terakhir di pertahanan dan orang pertama dalam menyerang gitu. Tapi kalau strateginya Jose Mourinho ini dia lebih condong ke siapapun ya, mulai dari pemain bertahan sampai penyerang itu numpuk deh depan gawang ya, asal nggak kebobolan dulu. Kalau misalkan ada peluang baru counter attack, cari peluang untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan gitu. Nah, kalau filosofi ini gimana? Iya, hal-hal yang menurut Bro Fandi yang bisa diambil dari si Mo ini apa bro? Kadang-kadang kan orang ngelihat dari negatifnya kan. Kita harus cari segi positifnya yang bikin dia luar biasa apa sih bro menurut bro? Nah, benar. Kalau kita ngomongin pertama itu tadi kan sedikit Bu Edi bicara tentang orang banyak kan lihat dari sisi negatifnya gitu. Banyak kan dia pragmatis bilangnya gitu ya, terus juga nggak peduli lah permainan seperti apa, yang penting hasil akhir. Cuma bedanya Mourinho ini ada musuh, ada komentar musuhnya. Langsung ilfil. Langsung ilfil dengan Mourinho ya. Iya. Tapi sisi positif si Mourinho ini ya seperti apa tadi Bo Edi juga punya penilaian ke Guardiola sama. Ini menurut satu pemain yang pernah diasuhnya gitu ya, orangnya personal banget gitu. Jadi bisa ngebaur sama pemain sama gitu ya. Jadi kalau misalkan memang di latihan sangar, cuma kalau pada keadaan casual ini kayak temen aja gitu. Nah, mungkin ini juga jadi rahasia kesuksesannya bro gitu ya. Walaupun filosofi permainannya mungkin banyak negatifnya, tapi secara personally gitu ya, itu orangnya bisa ngerangkul, terus juga bisa jaga kekompakan pemainnya. Meskipun ada beberapa kan berita-berita itu memang dia clash sama pemainnya, tapi dia itu seorang apa ya kalau bilang seorang motivator, terus juga seorang yang bisa masuk punya deep relationship sama pemainnya gitu. Nah ini kalau kita bicara dari sudut pandang leadership, Mourinho ini memang seperti apa ya, kalau di ruang meeting gitu, di forum dia sangar, dia tegas, dia nggak mau terima masukan dari siapapun, tapi begitu keluar, ayo dah hang out bareng yuk, nongkrong bareng gitu, buat terakhir dah gitu kan, jadi kayak temen gitu. Nah benar, iya cair lagi, dia bisa bedain gitu, dia bisa bedain. Nah
inilah mungkin sukses, kunci suksesnya juga gitu kan. Jadi kalau kita punya katakanlah tim gitu, mungkin kalau bicara tentang intensitas permainan gitu, nggak terlalu kan bro, kebanyakan bertahan kan, gitu ya. Yeah. Dia counter attack kan gitu ya. Nah, tapi dia juga punya spesialisasi untuk ngeramu timnya gitu. Walaupun ball position kalah nih. Contoh misalkan waktu lawan Barcelona, Wasdi yang ngelatih Inter Milan, dia lawan Barcelona waktu di Liga Champion itu, yang dia treble winners itu ya, dia treble winners itu ball positionnya cuma 28% loh bro. Barcelona punya 72% ball position. Tapi pada akhirnya Inter itu menang 3-1. 3-1 ya. Nah, 3-1 menang. Cuma dengan ball position 28%. Artinya apa sih sebenarnya yang kita ngomong dari Mourinho nih, filosofi Mourinho seperti ini sebenarnya. Mungkin kita punya agen, punya tim gitu ya, aktivitas prosesnya mungkin kita lihat ya biasa aja. Serangan-serangannya tuh nggak terlalu intens gitu ya. Tapi begitu sekali nyerang, gol gitu loh bro. Dapat gitu, efektif ya. Bener. Efektif. Iya, efektif. Nah, kita bicara dari Mourinho ini efektivitas gitu. Kita bisa belajar dari Mourinho ini satu efektivitas dalam melakukan suatu aktivitas gitu, proses bisnis gitu ya. Mungkin kalau lihat dari kuantitas, nggak terlalu kelihatan gitu kan, frekuensi juga nggak terlalu kelihatan, tapi kita tahu karena dia bisa memilih pemain-pemainnya, hubungan engagement dengan dia juga bagus. Begitu ada satu serangan atau satu aktivitas dari tim yang punya filosofi efektivitas seperti Mourinho ini, itu langsung kelihatan hasilnya gimana, resultnya seperti apa, itu kelihatan langsung gitu loh bro. Iya. Ini ada pertanyaan nih bro. Kita jawab dulu ya. Ambil ini lanjut ke Mourinho. Untuk leader dari Melani, Buwono, Surabaya. Untuk leader bedanya memberi trust dengan kesan cuek gimana bro? Bedanya memberi trust dengan kesan cuek. Nah, jangan sampai kita kasih trust, tapi si agen berpikir, wah ini gue dicuekin nih atau gimana nih. Nah, cara membedakan leader yang memberi trust dengan leader yang memang cuek itu gimana bro? Bisa dibedakan dengan cara apa? Iya. Oke. Tetap kuncinya kan di komunikasi yang intens. Ini saya coba lihat dari tarik balik ya, recall lagi tadi kita bicara tentang kunci suksesnya Tiki Taka gitu ya. Trust itu pasti ada satu kepercayaan gitu ya, tapi tetap didasari atas satu sikap profesional, komunikasi intens dan kuat tadi gitu. Beda dengan cuek kan gitu. Kalau cuek ya memang ya komunikasinya nggak intens gitu ya. Mau main mau gaya apa kayak terserah, mau golin mau enggak terserah gitu kan. Tapi kalau dari sudut pandang ini kan dari si coachnya ini, dari leadernya ini adalah dia ngasih kreativitas, dia ngasih trust, dia ngasih ruang gitu. Tapi tetap begitu ada satu hal yang kurang pas menurut dia pasti akan panggil, dia akan komunikasikan lagi gitu. Itu bedanya sih. Oke, bro, itu ini ada tambahan ya. Ya, Melani mungkin jawabannya adalah kita sebagai, misalnya contohnya kalau kita di posisi sebagai seorang agen pun misalnya, kita pasti bisa punya feel yang berbeda antara memberi trust dengan cuek ya. Kalau tadi saya setuju banget, kalau kita mengizinkan seorang agen untuk melakukan kreativitasnya, kita memberikan dia kepercayaan untuk melakukan jadwal agenda kerjanya. Tetapi bedanya adalah kalau dia nggak pernah tahu kita kerjanya ngapain aja. Tapi kalau dia memberi trust, ya, dia tahu kita ngapain aja, tapi dia tidak akan mengintervensi kita selama kita masih ada di koridor yang benar. Jadi mungkin bedanya adalah itu, ya. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah kita lihat kalau ada leader yang terlalu banyak intervensi, padahal kita juga melakukan hal yang menurut kita benar kan kita agak susah juga. Tetapi kalau misalnya yang cuek, kita mau benar mau salah itu juga nggak peduli. Sampai kemana udah hampir masuk ke jurang dia juga nggak tahu kita posisinya di mana. Itu mungkin cara beda. Setuju. Nah, ini lagi pertanyaan nih dari Bu Krisna lagi. Formasi apapun yang penting gol tiap agen MDRT kah? Ini saya coba jawab ya bro. Saya coba jawab dulu yang ini. Nah, kalau untuk gol tiap agen, memang kadang-kadang tidak selamanya tiap agen punya gol MDRT. Nah, disinilah kita harus sebagai seorang pelatih, dalam konteksnya kalau kita sebagai pelatih bola, kita harus tahu kekuatan dari pemain itu di mana. Kalau misalnya seorang pemain itu punya speed yang tinggi, dribble bola yang bagus, kita bisa menempatkan dia di posisi samping, di posisi sebagai winger, sebagai forward, untuk membuat kemampuan dia itu
bisa dieksplor maksimal. Tetapi kalau sebaliknya, dia berkaki berat, langkahnya susah, tetapi badannya besar, dan dia kuat menjaga orang, mungkin dia adalah orang yang tepat untuk menjalankan fungsi bertahan. Jadi bisa aja kalau di insurance, kita bisa lihat, ini adalah tipikal orang yang ngebangun bisnis, atau ini adalah produser. Kalau memang dia produser, langkahnya cepat, ya dia bergerak terus, ya bisa jadi, ya kita akan dorong dia jadi MDRT. Tapi kalau misalnya dia adalah tipikal orang yang berstrategi, orang yang senang berkomunikasi kuat dengan banyak timnya, kayaknya kita bisa arahkan dia menjadi seorang top leader dalam timnya kita. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Bro Fandi gimana, Bro? Yes, setuju. Wedi, ada tambahan sedikit aja. Ini juga bicara tentang positioning ya kan gitu. Kalau misalkan satu pemain gitu ditaruh di posisi yang bukan posisi favoritnya, itu nggak produktif, nggak jalan yang ada kan gitu ya. Malah dia kontraproduktif gitu. Saya ingat banget waktu kembali ke Guardiola tadi, gitu. Waktu dia itu pasang Zlatan di depan dan nggak jalan, gitu ya, cuma semusim doang kan dicabut ya. Karena apa? Karena Zlatan itu nggak cocok sama pola yang dinamis. Karena dia target man, gitu kan. Yes. Nah dia nggak hidup gitu. Nah artinya gini. Kalau misalkan kita bicara tim kita sama ratakan semua golnya MDRT gitu ya. Nah, padahal ada yang satu komposisi pemain atau agent kita di tim kita itu ada yang segmennya ke retail gitu ya. Segmennya lebih banyak ke quantity, bukan ke case size gitu. Nah, begitu didorong produk-produk yang benchmarknya ke case size gitu, dia nggak pernah bisa makan gitu, nggak bisa garap itu karena apa? Memang segmen marketnya nggak masuk kan gitu ya. Tapi begitu dia didorong ke produk-produk yang quantity gitu ya, retail, tapi dia punya frekuensi, dia punya kuantitas itu tinggi, dia lebih jalan di situ gitu. Nah ini masalah positioning sih, ya. Bagaimana kita punya formasi yang cocok dengan profile dari pemainnya itu sendiri gitu, pemain agennya itu sendiri. Gitu sih bro tambahannya. Iya bro, jadi artinya gitu. Kalau kita bicara mengenai tadi adalah kita harus mengenal SWOT-nya dari agen kita semuanya. Kalau kita nggak bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan dia, yang ada adalah kita sebagai leader jadi istilahnya apa ya? Jadi mengabaikan. Jadi kita jadi menyanyikan bakatnya dia gitu. Karena setiap orang punya kekuatan. Cuma kita nggak kalau kita nggak sebagai leader kita tidak melakukan PR kita jadi mengabaikan kekuatan dia malah kan. Betul. Nah, kalau kita keluar konteksnya sedikit dari bola nih bro, kita ngomongin gol. Gol itu kan memang tujuan akhir ya. Itu kalau di permain bola karena bersama-sama kan gitu. Tapi kalau kita keluar konteks dari permainan bola, kita kaitkan dengan bisnis. Pas kita tanya gol ke tim kita, itu ingat golnya bukan gol leader, tapi golnya gol agent kita, gol tim kita kan gitu. Nah, bagaimana memang golnya itu ya sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, leader support gitu. Artinya gol itu bukan diberikan leader, tapi golnya ya berdasarkan dari agentnya sendiri. Yes. Gitu bro tambahannya. Oke. Gitu. Kita lanjut. Nah, lanjut. Iya. Yes. Jadi tadi kita sampai ke Mourinho. Nah, ini tantangan sebenarnya sebagai pelatih bola sebenarnya lebih berat nih, bro. Ya, kenapa lebih berat? Karena pas dia datang itu timnya udah siap, timnya udah ready. Suka nggak suka, mau nggak mau dia harus olah kan gitu. Balik lagi dia punya filosofi, tapi filosofinya belum tentu cocok sama karakter pemain-pemainnya kan gitu sebenarnya. Nah, beda nih kalau kita posisinya di leader asuransi nih, di leader business insurance. Kenapa? Karena kita punya kapasitas, kapabilitas, punya satu power untuk kita seleksi pemain-pemain yang cocok sama filosofi kita. Kuncinya di mana? Yes. Kuncinya di recruiting kan gitu ya, di seleksi awal gitu ya. Nah, pemain-pemain ideal atau agen-agen ideal sesuai dengan tipe filosofi yang kita pengen jalan di tim kita, itu yang kita kontrol gitu. Jangan sampai kita rekrut gitu, masuk ke tim kita, masuk formasi kita, tapi ternyata secara filosofi ya seperti tadi positioning pemainnya salah, akhirnya apa nggak jalan kan gitu. Nah inilah perbedaannya. Malah begitu, setuju, bisa jadi worst case-nya malah disharmoni nanti timnya kan gitu. Nggak jalan seperti itu. Mourinho ini salah satu pelatih yang pemilihan pemainnya sangat kuat sekali bro. Dia membuat data. Benar. Ya. Saya pernah baca Mourinho itu dia punya kemampuan membuat statistik itu seperti kita lagi melihat
apa namanya kayak game Football Manager atau PlayStation, bro. Dia sampai membuat catatan pemain ini berapa kali melakukan tackling bersih, dia larinya speed. Jadi dia benar-benar memakai teknologi untuk menganalisa pemainnya, bro. Nah, Mourinho ini kalau menurut saya juga kalau tambahannya adalah ibaratnya kalau kita sebagai seorang leader, kita harus kuat di monitoring, bro. Kalau kita kuat di monitoring, kita akan menjadi pelatih sekelas Mourinho. Kenapa? Karena dia akan mengetahui apa yang sudah dicapai oleh timnya dengan maksimal dan dia tahu apa yang harus dilakukan oleh timnya karena datanya komplit, bro. Nah, asistennya juga luar biasa. Dia punya asisten yang memang semuanya memberikan data kepada dia dan saya pernah baca dalam 1 minggu sebelum pertandingan itu semua data-data sudah di meja dia, bro. Jadi makanya dia bisa tahu pemain mana yang layak turun dan mana yang nggak layak turun dan dia tidak mengenal istilah bintang, bro. Ya, jadi dulu pernah masalah kalau nggak salah ya saya lupa. Ada satu pemain bintang yang telat datang gitu ya, waktu perjalanan dari Amerika itu dia memutuskan dia tidak akan dimainkan mungkin 2 minggu atau 1 bulan, bro. Nah, pemainnya pada nanya, saya bukan Anda kalau mau menang. Dibilang nggak masalah, saya akan pakai pemain dulu. Karena apa? Karena kamu melanggar disiplin. Jadi Mourinho adalah pelatih yang disiplin, tegas, efektif, terlepas dari gaya mainnya memang tidak menghibur, tetapi Mourinho adalah pelatih yang sangat mengutamakan hasil. Nah, kita bisa memakai prinsip dasar ini juga sebagai seorang leader asuransi bahwa kadang-kadang memang kita tidak bisa membuat semua pemain kita happy gitu ya. Karena kalau semua pemain happy, kalau tim berhasil kan yang salah siapa? Pelatih, bro. Yang salah leader. Kenapa? Karena membebaskan semuanya, jadi lu nggak prospek, nggak apa-apa. Gue lagi males nih, apa? Kalau semuanya nggak apa-apa, apa yang terjadi? Timnya akan berantakan. Nah, kalau Mourinho tidak mengizinkan itu, pokoknya lu kerjakan tugas lu semua. Tugas lu selesai, kita happy. Tapi kalau tugas lu nggak selesai, tidak ada kata happy. Kita kerja keras sampai terjadi. Nah, ini tambahan dari Mourinho, ya. Saya sedikit banyak punya satu apa namanya, punya satu kesenangan atas Mourinho dari sudut itu, bro. Bahwa dia tegas dan dia adil banget, cuman dia adil. Memang profesional tingkat tinggi kalau ya, disiplin, semuanya juga based on data gitu. Kuat banget monitoringnya. Setuju banget sih, bro. Makanya bro, dia disukai oleh pemainnya, bro. Dia selalu mengatakan, saya tidak butuh Anda suka dengan saya cuma butuh Anda bisa menang. Betul. Itu karena hasil akhirnya ya. Yang penting resultnya seperti gitu ya. Nanti bakal dicintai sama timnya karena dia bisa membuat timnya juara. Intinya kan akhirnya dia dicintai. Gitu. Pelatih ketiga siapa? Timnya juara, semua senang happy ending yang itu ya. Oke, bro. Nah, pelatih ketiga yang terakhir ini kisahnya fenomenal banget gitu. Ini buat saya sih sebagai penutup benar-benar epic nih. Kenapa? Karena ini seperti dongeng kisahnya, ceritanya, tapi benar-benar secara realitas, secara kenyataan bisa diwujudkan gitu loh. Nah, ini adalah cerita tentang Claudio Ranieri yang pada saat dia bisa mengantar timnya, klub Leicester City, juara Liga Inggris ya, tahun 2015-2016 tuh ya. Jadi kalau ngomongin Leicester City, saya langsung ingat Pak Francisco Hendra nih, Samarinda ya. Kenapa? Dia sering banget pakai jersey-nya Leicester City loh. Ya, King Power. Jadi ingat Pak Frans. Iya. Serigala kecil. Serigala kecil ya, The Fox ya. Si Rubah. Iya, betul, The Fox. Si Rubah gitu, betul. Nah, pelatihnya nih Claudio Ranieri, dia orang Italia ya, karena memang orang Italia tapi udah pengalaman juga di Liga Inggris. Kenapa nih dibilang fenomenal, istimewa? Karena nih klubnya Leicester City ya, sebelum juara di tahun 2015-2016 itu di musim sebelumnya hampir degradasi, bro. Itu hampir turun kasta gitu ya. Degradasi kalau kita ngomongin teknisnya ya, ibaratnya kalau misalkan sekarang udah kelas SMA gitu ya, dia harus turun lagi di SMP gitu ya, degradasi kan gitu ya, turun kasta. Iya. Nah, terus juga kenapa yang bikin pencapaiannya Leicester City ini istimewa di tahun pas mereka juara, karena sebelum liga dimulai itu ada satu survei, bro, gitu ya, yang diadakan oleh beberapa konsorsium liga di sana lah gitu ya. Jadi mereka mengadakan satu survei
peluang juara dari masing-masing tim itu seberapa besar. Nah, Iya. Leicester City punya rasio juaranya 1:5.000, bro. Jadi hampir nggak mungkin juara. Hampir nggak mungkin juara. Ya, 1:5.000 gitu ya peluangnya. Dari 5.000 peluang dia cuma punya peluang 1 kali gitu ya, satu kesempatan gitu untuk juara gitu ya, 1 peluang buat keluar dari 5.000. Nah itu hampir mustahil gitu loh. Gimana bro? 0,02%. Karena kalau 1% itu kan berarti 100 dari 100. Ini 1 dari 5.000. Nah, betul. Nah, itu kan buat kita kalau udah ngelihat begitu ya statistiknya, ya nggak mungkin lah gitu ya, nggak mungkin bisa juara, nggak mungkin bisa membawa tim yang seperti itu ke prestasi yang fenomenal gitu. Nah, tapi kalau lihat dari statementnya si Ranieri sendiri, gitu ya, kenapa dia bisa bawa klub semenjana ya, klub yang biasa-biasa, klub papan bawah menjadi juara? Itu kalau Ranieri bilang karena dia sebagai coach, karena dia sebagai leader di tim itu, ya dia yakin dia bisa mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan hasil maksimal dari para pemainnya. Gitu ya. Nah, filosofinya dia adalah kalau dia bilang saya harus menemukan cara untuk memotivasi pemain-pemain saya terlebih dahulu, ya tim saya terlebih dahulu. Saya harus menemukan titik di mana mereka bisa termotivasi. Nah, ternyata dia bilang saya menemukan itu. Caranya bagaimana? Kuncinya adalah dimulai dari saya sendiri. Dia bilang gitu, bro. Dimulai dari saya sendiri. Nah, dia bilang kepada para pemainnya, saya punya banyak sekali gairah pada permainan ini, pada profesi ini, dia bilang gitu. Saya punya banyak sekali passion untuk saya bisa sukses di bidang yang saya jalani ini, gitu ya. Jadi disampaikan itu kepada para pemainnya bahwa dia senang sekali, dia cinta sekali sama profesinya, sama olahraga ini. Jadi gairah sama motivasi yang dia kasih setiap harinya kepada pemainnya, diliatin kepada para pemainnya, itu jadi pemainnya terinfluence gitu. Ya dari wah coachnya, pelatihnya setiap hari datang paling pertama, paling semangat, paling bergairah gitu. Dia paling intens komunikasi sama pemain-pemainnya, paling sering nanya kabar gitu kan ya, paling sering juga perhatian gitu sama setiap pemainnya gitu. Nah itu dari situ pemainnya ngelihat gitu. Jadi gairah-gairah mentalitas pemenang itu ditunjukin sama Claudio Ranieri-nya duluan gitu. Si coach-nya duluan, pelatihnya duluan. Dia bilang saya cinta banget sama olahraga ini. Jadi penting juga buat Anda semua. Dia bilang sama timnya, sama pemain-pemainnya agar juga Anda mencintai olahraga ini untuk Anda bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Jadi kalau kita tarik konteksnya ke bisnis ya, bro. Ini leader cinta banget sama profesi gitu. Gairahnya kelihatan banget gitu. Dia benar-benar passionnya tuh keluar gitu dalam menjalani profesinya sebagai leader di bisnis ini. Itu kan dilihat sama timnya kan ya pasti ya. Juga kalau misalkan leadernya bilang sama timnya seperti yang Claudio Ranieri bilang kepada timnya gitu ya. Ya, kalau Anda sudah cinta dengan pekerjaan ini, dengan profesi Anda, udah pasti potensi Anda akan keluar secara maksimal gitu ya. Gairah, passion dalam menjalankan pekerjaan, apapun pekerjaannya sebenarnya gitu. Kalau passionnya udah di situ, ya itu pasti udah jadi tim yang juara lah gitu ya. Udah jadi pasti pencapaiannya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nama juga passion kan seperti rasa cinta gitu ya. Jadi kalau namanya cinta, ya udahlah susah di stop lah mau ngapain juga ya. Waktu tuh rasa singkat gitu ya. Terus juga dia rela pun nggak mendapatkan apa-apa sebenarnya gitu. Tapi tetap terus nggak pernah berhenti untuk melakukan hal itu karena memang sudah cinta dengan profesinya ya. Jadi esensi yang kita bisa dapetin dari si Claudio Ranieri ini begitu dia mengantarkan Leicester City juara, ya jadi buat kita semua nih misalkan ada kita nih teman-teman yang lagi merintis tim kita atau melihat merasa timnya masih belum jalan secara maksimal, ya kita bisa jadikan si Claudio Ranieri ini dan Leicester City sebagai sebuah inspirasi gitu. Kita bisa belajar dari mereka bagaimanapun sekecil apapun gitu peluang yang kita punya ya. Bagaimanapun kondisi saat ini kalau kita bisa ngeluarin potensi terbaik yang dimulai dari rasa cinta terhadap profesi pasti akan mendapatkan hasil yang membanggakan pada akhirnya gitu ya bro ya. Kalau udah cinta gitu zaman dulu
pacaran gitu ya, udah cinta banget sama pacarnya gitu, disuruh beli, wah saya mau pengen banget ini namanya apa, kue inilah kue putu gitu, belinya di Bandung misalnya gitu ya, di Setiabudi gitu ya. Nah itu bisa langsung berangkat tuh Jakarta PP ya, Jakarta Bandung pulang pergi cuma 2 jam gitu ya, demi beli kue putu di Bandung gitu kan, itu udah cinta gitu. Iya, udah cinta banget gitu, udah cinta, udah apapun ya didasari cinta itu pasti jalannya akan juga enteng dan juga akan mendapatkan hasil yang membanggakan. Seperti itu bro, itu filosofi ketiga dari Claudio Ranieri, bahwa yang penting buat dia adalah apa? Memberikan satu motivasi yang dia lakukan terlebih dahulu kepada timnya, menginspirasi ya. Nah, itu kan perbedaan juga nih. Kalau misalkan kita bicara tentang pemimpin, itu tugas, taks gitu kan. Itu tanggung jawab gitu, posisi. Tapi kalau bicara orang yang memimpin, dia memberikan inspirasi. Gitu. Nah, itu bedanya. Ranieri melakukan itu. Dia menjadi orang yang memimpin, memberikan inspirasi kepada timnya. Walaupun tim semenjana, tim yang peluangnya kecil buat juara, tim yang sekarang katanya nggak dianggap gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa secara fenomenal untuk bisa menjuarai liga, mengalahkan tim-tim besar. Juga kalau kita sekarang kondisinya tim kita lagi merintis, mungkin belum terlalu terlihat hasilnya. Nah ini kita bisa ambil dari bagaimana kita bisa lebih mengeluarkan rasa cinta kita kepada profesi yang kita jalani sekarang. Gitu bro. Mantap. Oke. Saya nambahin kalau bicara Ranieri ya, karena Ranieri ini memang sebuah kisah dongeng ya, Cinderella ya, kan disebut sebagai tim karena tadi 1/5000 sampai mimpi mau 2000 kali, 100.000 kali juga nggak ada yang bakal mimpi bakal Leicester bakal jadi sebuah tim juara di Liga Inggris. Yang notabene itu klub super kaya semuanya ada menguasai itu liga gitu, liga paling mahal di dunia bro, secara rating dan lain-lain gitu kan. Benar. Dan saya pernah waktu Ranieri bawa klub ini juara, saya juga banyak membaca, jadi saya nambahin ceritanya juga ya bro. By the way, boleh, kita bro. Waktu saya pikir 1 jam kita bisa selesai ya. Ternyata kayaknya ini sudah mau 1 jam, tapi cerita kita masih banyak nih bro. Mudah-mudahan orang bisa ngikutin kita. Ya. Iya, bro. Jadi udah mau sejam ya? Waduh, nggak berasa ya. Ini kalau terputus, nanti kita tambah 30 menit ya. Bro masih sempat nggak? Boleh bro. Boleh. Ya, sempet dong. Ya, tanggung karena lagi seru-serunya. Saya nambahin yang Ranieri. Jadi kalau misalnya nanti ini terputus, kita langsung klik lagi, kita masuk lagi bareng teman-teman yang lain semuanya. Ya. Ranieri itu dari informasi yang saya dapat waktu itu adalah Ranieri itu direkrut hanya dengan tujuan bahwa Leicester jangan sampai degradasi bro awalnya. Nah, makanya istilahnya kita harus mendapatkan 40 poin dalam 1 musim sebagai sebuah dasar perhitungan kalau tim yang punya 40 poin di Liga Inggris itu biasanya tidak degradasi bro dalam setahun, dalam 1 musim. Standar minimal. Iya, setiap minggu Ranieri ini sebagai seorang pekerja keras, tambah dengan cerita bro yang tadi ya, itu dia juga nggak pernah berpikir bahwa tim ini akan sebagai tim yang juara dari awal bro. Bahkan sampai di pertengahan musim pun, kalau setiap kali ditanya oleh wartawan di saat dia memimpin liga, dia selalu mengatakan apa? Saya hanya fokus 40 angka. Jadi kalau ditanya, saya hanya fokus 40 angka. Sampai 5 pertandingan akhir, baru ditanyakan, menurut kamu sekarang kamu udah punya peluang untuk jadi juara belum? Kayaknya kita harus fight. Kenapa? Karena ini peluang kita satu-satunya untuk jadi juara. Makanya dia menyampaikan kepada timnya, now or never. Ya, sekarang tidak sekali ini tidak akan bisa terulang lagi dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh si Ranieri tadi, dia adalah seorang motivator tangguh. Dia adalah salah satu pelatih tertua di Liga Inggris juga, ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisinya juga dia udah benar-benar sangat di underestimate orang lah. Udah pemainnya juga pemain biasa, ya kan, pelatihnya juga disebut sebagai Mr. Run Up bro. Dia disebut Mr. Run Up, pernah ingat ya? Iya benar. Menangkan apapun selama hidupnya. Nah ini buat motivasi buat seluruh teman-teman juga yang pernah gagal dalam bisnis ini, ya. Ranieri tidak pernah memenangkan apapun karena dia selalu sampai di final dia kalah, Ibaratnya teman-teman kalau lagi mau ngejar NBC, mau promosi, menjelang itu gugur. Kita udah keluar timer 25 detik lagi kita akan terputus dan kita akan berlanjut lagi ya bro. Saya cerita terus sampai terputus nih bro. Nah, jadi
Ranieri ini memberi sebuah inspirasi bahwa kerja keras itu pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Selama kita memang konsisten, kita juga mau kerja keras, dan satu hal lagi adalah kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan pasti bisa berhasil.